silaturahmi ini bisa membawa berkah kebaikan buat kita semua, khusus tuan rumah lagi mencari nama majelis. Semoga dari setiap langkah yang kita lewati menjadi penggugur setiap hilang dan rasa kita. Ini ngapain ada kita? Oh, review. Review sana. Baik semua yang hadir pada malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Rekan-rekan hadirin sekalian, alhamdulillah setelah kita selesai melaksanakan berbuka puasa, kita melaksanakan makanan ringan, dilanjut dengan makanan berat, disambung dengan kopi yang sudah dihidangkan. Selanjutnya, untuk lebih kebermanfaatan pertemuan kita pada malam hari ini, seperti yang sudah kita agendakan bahwa insya Allah pada kesempatan malam hari ini sekilas kita akan mendengarkan sedikit tentang progres di Pondok Pesantren Siratul Huda yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh akhina billah Ustadz Nur Sudiono dan di backup dengan Ustadz Ahmad Muhtaj. Ya Allah, lewat lagi. Ini aku mau cuci. Iya. Dan setelah itu nanti mungkin closing ada sedikit sambutan dari Bang Haji Mujahid. Dan alhamdulillah adik kita, adik senior Ustadz Deki Zulkarnain, udah adik senior dia, adik senior kita Ustadz Deki Zulkarnain, karena dia S2 sendiri. Kita dia untuk S1. Belum. Jadi dia adinda senior Ustadz Deki Zulkarnain. Alhamdulillah membidangi tentang kemandirian pesantren. Mungkin sekilas juga akan memberikan sedikit gambarannya tentang kondisi yang ada di pesantren sekarang. Baik, kita mulai saja dan mohon kesediaan ibu-ibu yang tercinta untuk bisa ikut bareng. Yang tercinta istri saya maksudnya. Nggak enak melotot. Ya Allah, saya hilaf Pak Syahir. Jadi maksudnya istri saya tercinta dan teman-temannya begitu. Jadi kita sama-sama mendengarkan apa yang bisa kita serap dari kegiatan di Pondok Pesantren Siratul Huda hingga detik hari ini. Selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Muhtaj yang kebetulan beliau membidangi tentang kependidikan di Pondok Pesantren Siratul Huda. Akhirnya filah dipersilakan. Dari perjalanan macet itu tadi udah selesai. Tinggal direview aja.
bikin dulu nggak apa-apa. Biar kita deki. Udah. Kayak deki aja. Kita lagi udah pembukaan. Baik, begini, merasa yang senior itu nggak enak kalau bicara duluan, jadi dipersilahkan yang junior dulu. Adinda senior, Adinda senior kita Ustadz Beki Zulkarnain. Alhamdulillah. Bang Widi, hari ini saya ngomong bener, Ustadz Beki Zulkarnain. Iya, bukan Deki Kurniawan. Gara-gara itu gue doain bapaknya ganti-ganti nama. Silakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya hormati guru-guru semuanya, Ustaz Nur, Ustaz Saiful, Ustaz Muhtaz, Pak Haji Mujahid, dan Pak Sohir, ada Keher. Mereka ibu-ibu semuanya, alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kami datang terlambat, pakaian saya juga udah jadi pokok nggak, terlambat ini kita harusnya. Bismillah, alhamdulillah. Izinkan saya melaporkan bahwa kemarin angkatan 2021 alhamdulillah kita bikin acara iftar jama'i. Alhamdulillah. Adik senior. Iya. Jama'i. Iya. Terus izin saya mencatut namanya, menitipkan salam buat teman-teman untuk bisa menjadikan Silatul Huda itu menjadi bagian dari keluarga besar sejarahnya KSI. Itu salam dari Ustaz Nur, Ustaz Saiful dan lain-lainnya. Ditunggu kapan waktunya bisa hadir ke Silatul Huda, karena teman-teman udah meninggalkan jejaknya tuh, pohon-pohon tuh bagian dari angkatan 2021 juga banyak. Mudah-mudahan tahun depan atau entah kapan kita bisa bikin acara di pesantren Silatul Huda. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara kemandirian, alhamdulillah tahun 2025 awal ini kami banyak belajar, Ustaz. Banyak belajar. Salah satunya adalah bergerak untuk memaksimalkan potensi pesantren untuk bisa mandiri lebih cepat. Alhamdulillah karena kita punya tanah kurang lebih 1,8 hektar. 2 hektar? Ayo dari mana? Dua lebih 6 meter lah. Ya, kurang lebih sekitar 2 hektar lah. Tapi memang hampir 2/3-nya yang baru dimanfaatkan dengan baik. Selain untuk bangunan juga ada beberapa lahan gitu. Satu yang saya ingat pesan Ustaz Saiful waktu pertama kali saya ikut bantu-bantu, beliau bilang gimana caranya memanfaatkan tanah ini bisa menjadi tanah yang mandiri, bisa menghasilkan dan lain-lain. Karena sejatinya kita bergerak dalam bentuk sosial dan hampir mungkin 100% kita bergerak masih mengandalkan fundraising atau donasi. Berharap suatu saat nanti kita bisa berdiri tanpa mengandalkan donasi, sehingga nanti generasi seterusnya yang meneruskan pesantren ini udah nggak terbebani, tapi udah tinggal jalan aja udah gitu. Kemarin gambaran, izinkan saya memaparkan sedikit tentang gambaran kemandirian pesantren yang mungkin juga butuh masukan dari para guru-guru semuanya. Karena kita pusatnya ada 3 hal yang kita pengen kembangin. Yang pertama adalah perkebunan, karena tanah kita adalah tanah yang subur, alhamdulillah. Ada potensi tanah yang subur ini bisa memanfaatkan dan bisa menghasilkan. Cuman memang dari awal ada sedikit kegalauan dari hati saya pribadi. Kenapa? Karena pesantren kita ini beda, mindsetnya beda, sehingga jangan sampai khawatir salah.
kita alhamdulillah ini udah menghasilkan pohon durian. Ini baru beberapa tahun ini saya berkah banget ya saya. Awal nggak begini nih, ini 3-5 tahun lah setelah. Kalau saya hitung-hitung mah pas kita maulidan aja dah. Ya hitung-hitung maulid ya, lu nggak sih? Saban maulid bulan durian ya. Saban maulid bulan durian. Dan setiap itu masya Allah berkah banget ya pohon kita. Itu nggak boleh. Saya pun bisa kasih frame sama saya bahwa apa yang kita tidak merasa tanam ya nggak boleh dijual. Tapi kalau ada yang kita tanam dan ada upaya untuk bisa itu menghasilkan, maka kalau sudah berlebih kita boleh menjual. Kita berharap bahwa tanah yang kita punya ini bisa maksimal kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan untuk program kemandirian. Kemarin kita sudah mulai. Sebenarnya runtutannya begini. Kemarin waktu pertama kali kita melihat mapnya pesantren itu kan, satu tanahnya berbukit. Kalau kata Bang Haji Mujahid mah nggak cocok buat perkebunan ya, karena tanahnya begini kan, ribet. Apalagi di atas bukit, sumber air kita masalah, listrik airnya udah ngebor, listrik ya bermasalah. Alhamdulillah listriknya sudah, air sudah, kandang sudah, maka kita sudah mulai merencanakan untuk penanaman. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan 50 pohon penanaman, alhamdulillah. Sebenarnya kalau mau bicara 100 bisa, insya Allah bisa. Tapi kita coba dulu 50 ini. Kenapa? Karena saya udah coba nanam beberapa kali tuh, singkong gagal, pisang gagal, lu banyak yang gagal sebenarnya itu. Tapi alhamdulillah pas waktu kita nanam buah, itu yang di depan rumah Singgah tuh gede. Jadi kita semangat gitu, ya Allah ini gede, ternyata bisa tumbuh juga ini kita blocking begitu. Alhamdulillah kemarin kita Bismillah kita coba untuk program penanaman. Kita tanam setiap mau musim hujan, jadi nggak ngerasa nyeramin gitu. Kemarin 50 pohon sudah ditanam di tanam pertama kali sama Safari deh, biasanya tanam Safari. Ada sekitar pohon rambutan kurang lebih 15, pohon alpukat 15, terus kelengkeng 15 gitu. Ya nggak tahu sih berbuah apa enggak, tapi intinya saya bilang sama teman-teman 5 tahun lagi insya Allah kita panen ganti-gantian. Habis durian panen kelengkeng, kelengkeng panen mangga panen, ketemu lagi durian lagi coba gitu. Jadi kan kesana ngarepin kita jalan-jalan ya nggak ada hasilnya masya Allah. Karena insya Allah alhamdulillah tumbuh semua. Karena bicara soal tanam itu, dengar cerita Bang Haji Mujahid itu baik sama operasionalnya, pupuk lah apa segala macam gitu. Makanya ya 50 aja dulu dah, ntar kalau beli 100 setengahnya mati kan sayang gimana kan. Iya, 50 urusannya nih. Kalau 50 kita mau urusan berarti kita percaya diri. Besok kita mulai lagi. Karena target saya tahun depan tuh kita tanam lagi 50. Setiap tahun kita tanam 50 gitu. Mudah-mudahan Allah redho diizinkan kita bisa menanam lebih banyak pohon lagi. Amin. Yang kedua, kita sudah mulai program kemandirian untuk ternak. Ya. Sebenarnya bukan ternak skalanya, tapi skala kebutuhan mandiri pesantren. Alhamdulillah di samping rumah usaha itu udah kita bangun kandang, keliling, karena itu tetap desakan. Karena saya minta izin sama Ustaz Ebo, Ustaz kalau bicara soal ternak nanti dulu ya 6 bulan dah, setelah 6 bulan saya bilang 6 bulan pohon yang kita tanam itu baru kita mulai untuk ternak. Susi juga mau Ustaz maka waktu itu biar kelihatan dulu nih 6 bulannya. Rupanya tuh ayam Ustaz Jaya itu pelihara ayam. Tuh ayam nggak mau apa kemana-mana gitu. Ya ke masjid lah tuh, itu kotorannya kemana-mana. Ya kalau begitu mau sekalian aja nanggung banget. Bikinlah hasil kandang. Kita akan ada sedikit rezeki dari teman-teman yang kita bangun kandang. Belum diisi ini sekarang belum diisi. Sekarang kita mau isi sama ayam telur, ayam KUB, ayam kampung. Karena dananya juga nggak ada pastinya. Paling ya intinya ya mungkin dari hasil kebun dan lain-lainnya gitu bisa dimanfaatin untuk pakan. Nah, kebutuhannya untuk santri. Mulai dulu aja yang kecil-kecil gitu, so, biar kelihatan istiqomahnya apa enggak. Kalau memang nanti udah gerak lagi tambah ini, mungkin kita bisa gerak yang lain. Intinya dicoba dulu yang kecil-kecil gitu. Kemudian saya juga panggil sama Ustaz Jaya dan Teh Azizah.
dan saya juga sampaikan sama Ustaz Saiful, Bismillah, mohon izin 5 tahun kita punya target bahwa dari 100% fundraising pesantren Siratul Huda minimal 25% dalam 5 tahun ke depan sudah berkurang. Minimal kita fundraising itu 75%, 20% udah disupport sama program kemandirian. Insya Allah mudah-mudahan dalam 5 tahun itu mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini biar kelihatan hasilnya gitu. Anak-anak bisa berdaya, bisa punya skill dan keterampilan, minimal dia memelihara hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sektor pariwisata gitu. Nah kemarin tuh saya belajar banget ketika Bang Waya datang beritanya, karena Bang Waya ini jadi file project saya untuk mensinergikan antara wisata wisata Baduy dan pesantren. Jadi alhamdulillah ini ceritanya pesantren itu udah punya nama nih Baduy. Jadi kalau masuk dari mana? Siratul Huda, masuk Pak. Jadi nggak pakai bayar lagi kalau kita udah masuk, tamunya aja yang dihitung. Kita udah punya jalur untuk oleh-oleh juga. Jadi kemarin tuh setiap kali oleh-oleh, kalau tamu yang datang butuh oleh-oleh, kita tinggal kontak, kita dapat persentase dari itu dan itu masuk ke kas pesantren alhamdulillah. Nah itu udah jalan tuh, udah jalan. Jadi misalnya ada tamu butuh oleh-oleh apa, kita sediakan, kita telepon, datang sekian, kita komisinya itu masuk ke kas pesantren. Kita berharap bahwa pesantren dan wisata edukasi ini bisa saling sinergi. Kenapa? Karena pembuatan rumah singgah itu jadi magnet untuk datangnya tamu ke pesantren kita. Karena prime-nya kita nggak boleh meminta, maka kita undang orang sebanyak-banyak silaturahmi. Semakin banyak orang silaturahmi, kenal dengan pesantren kita, ilokan dia nggak ninggalin kan gitu ya biasanya gitu. Nggak ngarap sih, cuman ya selainnya kita menghormati tamu, nanti Allah akan datangkan rezeki yang lain-lain insya Allah. Dari situ sih Ustaz, jadi ada kebun yang sedang kita garap, file projectnya, ada ternak yang insya Allah kita mulai. Hari ini sedang bikin kolam, bukan kolam ikan yang kan kita ceritanya, saya diskusi sama Ustaz Mustas ini berkaitan dengan kegiatan santri ya Ustaz ya, pendidikan santri yang udah diplotin di depan kobong laki-laki yang hadap ke kebun. Nah itu udah diplotin untuk pendidikan. Kalau yang ini bikin kolam untuk kolam pakan, jadi biar nggak beli pakan itu, kolam itu bikin ijalaya apa namanya, jadi bukan buat ikan, jadi dibuat kayak eceng gondok lah modelnya gitu kan. Nah itu nanti buat pakan ke ayam